Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua, dan adik-adik sekalian yang baru saja lulus daripada sekolah, baik di SD maupun SMP, serta SMA dan SMK, dan para orang tua yang sebentar lagi akan menyekolahkan putra-putrinya atau melanjutkan sekolah putra-putrinya ke jenjang yang lebih tinggi. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, bisa dipastikan setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri, kita mulai berfokus atau terpusat perhatiannya pada pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi khususnya tentang tata cara bagaimana mendaftar atau melakukan pendaftaran sekolah baik di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Mudah-mudahan video ini berguna bagi kita semua, dan saya mohon izin menyampaikan informasi-informasi ini berdasarkan sosialisasi yang sudah saya dapatkan. Baik Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini kita akan melihat bagaimana cara melaksanakan pendaftaran pada PPDB tahun 2022 sampai 2023. Yang pertama kita lihat di sini adalah tentang alur pendaftaran. Ya, alur pendaftaran dimulai dengan pengumuman. Ya, beberapa minggu yang lalu Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sudah melakukan beberapa sosialisasi tentang PPDB pada tahun ini. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan pendaftaran, tentunya pada jadwal atau waktu yang sudah ditentukan nanti. Di sana juga ada proses yang disebut dengan pra pendaftaran. Setelah itu kita pendaftaran, memilih sekolah. Setelah memilih sekolah, nanti ada proses seleksi. Setelah proses seleksi, nanti ada pengumuman hasil seleksi. Setelah pengumuman hasil seleksi, maka yang dinyatakan lulus ataupun dinyatakan masuk dalam kategori dan kriteria yang telah ditentukan, maka kemudian dia melapor diri pada sekolah yang sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan masuk kepada apa saja jalur yang ada pada PPDB tahun 2022-2023 ini. Sepertinya tidak banyak perubahan, hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, ya, bahwa jalur PPDB ada yang disebut dengan jalur prestasi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan jalur afirmasi, kemudian ada yang disebut dengan jalur zonasi, dan kemudian ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Ya, coba kita lihat di sini apa itu jalur prestasi. Jalur prestasi dibagi dua, yaitu jalur prestasi akademik itu kuotanya 18% dari seluruh daya tampung. Kemudian prestasi non akademik itu kuotanya 5% dari seluruh daya tampung. Bapak Ibu, pada afirmasi kita lihat di sini, ya, itu dibagi dua. Ya, afirmasi yang pertama adalah terdiri dari anak asuh atau anak panti, kemudian anak dari tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19, penerima KJP Plus sekaligus PIP, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, afirmasi kedua, yaitu yang terdiri dari KJP Plus, anak dalam DTKS, anak dari pemegang KJP,
anak supir Transjakarta yang memiliki bus kecil. Nah, ini kuotanya sekitar 25% dari seluruh daya tampung. Kemudian pada jalur zonasi, nah ini zonasi ya, kita lihat zonasi itu berdasarkan wilayah. Kita lihat di sini adalah zonasi prioritas ke-1, zonasi prioritas kedua, zonasi prioritas ketiga. Kalau melihat kata-kata zonasi berarti wilayah. Nah, pada jalur zonasi ini kuota yang disediakan adalah setengah dari daya tampung alias 50%. Jadi cukup banyak ini ya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir adalah jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini kita lihat. Nah, anak yang orang tuanya pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dan anak guru ya. Di sini kuotanya cuma 2%. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang ingin mendaftar, ini saya menukil dari paparan yang pernah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada sosialisasi yang telah lalu. Ya, di sini dipaparkan bahwa jumlah total daya tampung dan persentase yang ditentukan. Daya tampung yang disediakan adalah 90.941 siswa. Kemudian pada SMP MTS diperkirakan calon peserta didik barunya itu sekitar 125.930 orang. Tetapi nanti yang akan masuk dalam daya tampungnya adalah hanya 71.993 orang atau peserta didik. Jadi berdasarkan itu hanya bisa menampung sekitar 57% dari jumlah keluaran daripada SD baik negeri maupun swasta. Begitu juga dengan SMA dan SMK MA, itu jumlah calonnya ada 121.855 peserta didik. Yang akan ditampung pada SMA hanya 29.000 lebih, dan hanya di SMK itu hanya ditampung sekitar 19.000. Nah, itu sekitar 40% daripada lulusan SMP baik negeri maupun swasta. Nah, di bawahnya di sini Bapak Ibu ya, dan kalau kita lihat SD, SMP dan selanjutnya itu sama ya dengan ini daya tampung. Nanti akan dirinci seperti di bawah ini ya. Dari jalur prestasi ya, itu dirinci sekitar 16.558 orang itu SMP. Kemudian dari SMA sekitar 6.846 orang, dan SMK itu sekitar 10.464. Nah, begitu juga dengan afirmasi ya. Afirmasi nanti sesuai dengan jabaran yang ada di sini. Mudah-mudahan nanti bisa saya berikan semacam deskripsinya, link daripada paparan ini pada paparan deskripsi pada channel ini. Selanjutnya ini ada perbandingan kuota jalur PPDB tahun 2022 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2001. Pada jalur zonasi ya, tahun lalu itu 70%, sementara tahun sekarang 73%. Jadi mengalami kenaikan ya. Begitu juga afirmasi ya, tahun lalu itu hanya daya tampungnya 15%, sekarang diperbesar menjadi 25%. Sementara POT ini diturunkan dari 5% menjadi hanya 2%.
ya. Nah, ini untuk SD. Untuk SMP, SMA, dan SMK juga mengalami peningkatan, ya. Untuk SMP, jalur zonasi, ya, ini sama dengan yang kemarin. Kemudian untuk jalur afirmasi, tahun lalu hanya 15%, sekarang menjadi 25%, sama semuanya, ya. Kemudian, nah di sini tentunya ini lebih besar lagi nih, 43%, ya, untuk SMK, ya. Jadi tiap jenjang itu beda-beda. Kemudian POT hampir sama semuanya, baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian untuk SMP, prestasi non-akademik dan akademik itu menjadi 5%, ditentukan menjadi 5% dan 18%. Sama SMA dan SMK juga sama, ya. Baik, di bawahnya ada catatan anak berkebutuhan khusus termasuk dalam jalur afirmasi dengan kuota 2 orang per rombongan belajar. Nah, ini kira-kira perbandingan daripada kuota tahun ini dengan tahun yang lalu. Nah, ini adalah paparan tentang wilayah atau zona, ya, jalur berdasarkan wilayah di mana peserta didik itu tinggal, jaraknya dengan sekolah. Pada tahun 2022 ini eskalasinya meluas, ya, dibandingkan dengan tahun 2021. Tentunya mudah-mudahan hal ini membuat kemudahan dan kelancaran bagi peserta didik yang ingin masuk ke sekolah negeri, SD, SMP, SMA, dan SMK. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian, ini saya tampilkan juga jalur atau jadwal, ya, schedule PPDB 2022. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa kita mulai dengan prapendaftaran yang dimulai besok, ya, 17 Mei sampai tanggal 14 Juni. Baik untuk SMK, SMA, dan SMP, ya. Kemudian nanti setelah prapendaftaran, ya, masuk kita kepada pengajuan akun. Nah, untuk pengajuan akun setiap jenjang itu berbeda-beda. Dimulai dari SD. SD nanti pengajuan akunnya akan dimulai pada esok hari. Kemudian pada SMP akan dimulai tanggal 23. SMA, SMK akan dimulai pada tanggal 30. Nah, setelah pengajuan akun, maka peserta didik sudah bisa mendaftar sini, ya. Prestasi, afirmasi, prioritas 1, dan PPDB bersama tahap 1, ya. Nah, ini akan dimulai sekitar tanggal 13 sampai 17 Juni, ya. Nah, setelah jalur prestasi, nanti ada jalur PTO, kemudian jalur PTO nanti akan masuk afirmasi tahap 2 atau prioritas 2, PPDB bersama tahap 2, ya. Kemudian ini tanggalnya, jadi sekitar akhir-akhir Juni lah, ya. Jadi medio Juni sampai akhir-akhir Juni dan sampai awal Juli itu ada pelaksanaan pendaftaran daripada jalur-jalur yang ada. Setelah afirmasi prioritas 2 dilakukan, maka barulah kita masuk zonasi, ya, masuk zonasi. Nah, itu dibedakan tanggalnya, yaitu SD 13 sampai 17 Juni dan SMP SMA 27 Juni sampai 1 Juli. Sementara SMK tidak menerapkan jalur zonasi. Nah, setelah itu maka akan di setiap jenjang itu atau setiap jalur itu akan dilakukan pengumuman-pengumuman, dan jika nanti masih ada kuota atau daya tampung, maka akan dilaksanakan tahap kedua dan tahap ketiga untuk PPDB berkenaan dengan jadwal, ya. Di sini ada, mudah-mudahan nanti kami
saya bisa melautkan linknya di deskripsi ya. Nah, ini adalah jadwalnya nih. Nah, ini jadwal ya. Jadwal yang ada yang harus diperhatikan ya, karena memang setiap jalur itu berbeda-beda, tapi juga ada yang beririsan. Nah, sama seperti ini nih ya. Ini antara A dan B ini sama nih ya, sama, yaitu jalur prestasi dan jalur afirmasi. Pokoknya adik-adik, bapak ibu yang ingin mendaftarkan putra putrinya pada sekolah negeri harus melihat jadwal ya, harus melihat jadwal daripada PPDB ini. Apa itu yang dimaksud dengan pra pendaftaran ya, nanti di sini bisa dilihat dan dipelajari ya. Coba kita baca. CPDB atau calon peserta didik baru mendaftar secara daring melalui laman ya. Nanti laman ini kita buka dengan cara memasukkan nomor induk, NIK, dan nomor peserta. Jadi dalam proses pendaftaran, Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ini harus selalu berpegang pada kartu keluarga ya, karena di sana ada nomor NIK siswa ya. Jalur peserta prestasi dapat memilih paling banyak 3 kompetensi ya. Jadi setiap orang itu pilih 3 sekolah ya, pilih 3 sekolah yang berbeda-beda, atau satu sekolah dengan jurusan yang berbeda-beda. Jadi boleh, jadi satu jurusan tapi berbeda-beda sekolah, atau satu sekolah beda-beda jurusan ya. Jadi ini sebagai alternatif. Tentunya yang pertama adalah yang paling menjadi pilihan utama ya. Baik, kemudian CPDB yang belum diterima di sekolah tujuan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur prestasi nih ya, jalur prestasi masih berlangsung. Maksudnya adalah ketika proses pendaftaran itu sedang berlangsung ya, itu biasanya terjadi pergeseran ya. Kalau pergeseran dari tahap 1 pasti pindah ke pilihan kedua. Sudah dari pilihan 1 tidak mencukupi, pindah ke pilihan kedua. Kalau pilihan kedua juga tidak mencukupi, maka pindah ke, secara otomatis by system akan pindah ke pilihan ketiga. Nah, kalau juga tidak memadai karena mungkin persaingan nilai dan sebagainya, maka kemudian dia akan mental. Nah, dalam hal ini peserta didik boleh mencari, boleh mendaftar kembali, tentunya pada sekolah-sekolah yang bisa mengakomodir nilainya ya. Jadi selama masih dibuka pendaftaran untuk jalur tersebut, maka dia masih bisa melaksanakan ya. Makanya hasilnya itu harus kita selalu pantau terus. CPDB yang sudah diterima sementara ya pada kompetensi kalian tidak dapat mengganti pilihan kompetensi keahliannya di sekolah yang sama maupun sekolah lain. Jadi kalau sudah ditetapkan dari hasil pengumuman masuk ke dalam suatu sekolah, SMP, SMA, dan SMK, maka disitulah tempatnya. Tidak boleh dianulir atau tidak bisa pindah. Kalau tidak dilapor diri, maka biasanya peserta didik tersebut tidak bisa mendaftar untuk selanjutnya. Jadi harus lapor diri. Hanya untuk pilihan sekolahnya betul-betul menjadi perhatian. Jangan salah-salah ya. Karena kebiasaannya banyak yang ragu-ragu dengan sekolah pilihannya karena dari awalnya tidak merupakan atau bukan merupakan pilihan sekolah yang diminati. Ya, bisa jadi karena ikut teman, karena banyak yang ke sana dan sebagainya ya. Di sini ada semacam banner ya, banner ya.
Ini biasanya ditaruh di depan-depan sekolah negeri ya, untuk kita bisa baca atau nanti disebarkan di media-media sosial. Nah, ini websitenya. Ini websitenya yang nanti menjadi ruang utama bagi adik-adik, Bapak Ibu yang mendaftarkan putra-putrinya di sekolah negeri. Ya, semuanya ada di sini. Nanti kita lihat bagaimana penampakannya, wajahnya. Nah, di sini sudah ada persyaratannya. Di sini ada kuotanya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sudah ada semuanya, jumlah prestasi, jalur prestasi, jalur afirmasi beserta tanggal-tanggalnya dan lain sebagainya. Bisa kita lihat nanti. Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan situs ya. Situs ppdb.jakarta.go.id. Nah, ini dia. Ini adalah situs yang akan kita selalu kunjungi dan kita buka selama proses pendaftaran ya. Di sini ppdb.jakarta.go.id. Ini tampilannya baru ini Bapak Ibu ya. Ini logonya baru. Ini logonya juga baru. Oke. Nah, kalau kita rolling ke bawah, maka kita bisa lihat di sini ya, ruang-ruang di mana kita bisa daftar ya. Kita daftar. Ini ada SD, ini ada SMP, kemudian ini ada di bawahnya ada SMA dan SMK. Ya, coba kita lihat di sini. Ada SMP atau SMK, SMA dah ya. SMA. Kita lihat di sini ya. Pada kotak daftar SMA ini yang akan dilakukan secara online ini, kita bisa lihat di sini. Misalnya sekarang jadwal daftar prestasi ya, kita buka jalur prestasi. Jadi ketika jadwal prestasi sedang berlangsung pendaftarannya, maka tombol-tombol jalur yang lain itu tidak aktif ya, belum bisa digunakan ya. Jadi tombol yang bisa digunakan adalah tombol yang sesuai dengan jadwalnya. Misalnya ini karena belum dimulai ya, baru besok baru ini pendaftaran, kita klik di sini, maka penampakannya seperti ini Bapak Ibu. Nah ya, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendaftarkan putra-putrinya yang dulu-dulu mungkin sudah sangat familiar dengan wajahan situs ini ya. Nah, nanti di awal-awal itu kita ini dulu nih Bu. Nah, Bapak Ibu ini ada tanda dilarang ya. Di sini ada ajuan akun. Kita mengajukan akun dulu, nanti lihat tuh jadwalnya kapan ajuan akun. Kalau nggak salah itu sekitar tanggal 20-an gitu ya, untuk tanggal 30-an ya. Kemudian ada cetak ajuan yang dicetak itu Bapak Ibu, di print ya. Nah, baru nanti kita milih nih di sini ya. Misalnya di sini prestasi akademik ya, prestasi non akademik, nanti dipilih di sini. Di atasnya ini ada aturan-aturan ya. Aturan-aturan ini udah mulai dari sekarang Bapak Ibu sudah bisa mengundurnya ya. Kalau kita klik di sini, maka di sini ada yang saya bilang tadi ya, ada Kepdis E0012 tahun 2002 tentang pelaksanaan PPDB bersama. PPDB bersama itu sekolah-sekolah swasta yang ditunjuk sebagai mitra dalam pelaksanaan PPDB. Kemudian Kepdis nomor E0011 tahun 2022 tentang alur proses pelaksanaan PPDB, dan Pergub nomor 21 tahun 2000. Nanti Bapak Ibu silakan di download sendiri. Kalau berwarna biru begini berarti
bisa di-download dan dipelajari. Kemudian ada jadwalnya. Jadi setiap jalur ini, kemudian kalau kita klik tab ini, maka dia akan menampilkan jadwalnya. Ya, ada jadwalnya. Nah, di sini misalnya jalur prestasi akademik itu dimulai pada bulan Juni sekitar tanggal 13 ya. Padahal pengajuan akunnya tanggal 30, baru bisa mendaftar nanti tanggal 13 Juni. Ya, proses seleksinya juga selama pendaftaran itu, dan pengumumannya tanggal hari terakhir dari tanggal daftar dan tanggal 5 ya, baru kemudian tanggal 16-nya dilaksanakan lapor diri. Ya, ini skedulnya sudah diwarnai seperti ini. Jadi sangat jelas sekali di sini ya. Nah, kemudian ini ada lokasi. Lokasi ini adalah bagi Bapak Ibu yang ingin sudah bisa melihat-lihat jurusan ya pada sekolah tersebut, baik SMA, karena ini kita milihnya SMA ya, yang tampilnya SMA semua. Kalau kita pilih di sini SMP, maka akan tampil SMP semua ya. Kita ini kan sebagai contohnya adalah SMA. Ini Jakarta Barat, jurusannya apa aja ya. Di sini bisa dilihat ya. Hanya saja di sini untuk pagu, ini alurnya. Ya, coba kita lihat sebentar. Kalau pagunya belum bisa kita lihat. Pagu itu daya tampung ya, daya tampung. Kalau ini hasil seleksinya, kalau ini buat daftarnya ya. Kalau ini alurnya, coba kita lihat alurnya. Nah, ini. Jadi pada situs ini sangat mudah sekali untuk mempelajarinya. Alur proses pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB tahun 2022. Ini apa itu Pak? Pendaftaran. Jadwal pendaftaran untuk jenjang SMP SMK dimulai 17 sampai 14 Juni kecuali hari Sabtu. CPDB yang harus mengikuti pendaftaran. Siapa itu yang mengikuti pendaftaran? Calon peserta didik yang akan mendaftar ke jenjang SMP SMK. Calon peserta didik yang berdomisili di Jakarta tapi sekolahnya di luar Jakarta, atau lulusan tahun 2020-2021, setahun atau 2 tahun yang lalu mau ikut lagi ya, atau asal satuan pendidikan sekolah asing ya. Ini yang dimaksud dengan pra-pendaftaran. Itu nanti coba Ibu lihat di sini. Ini alur pendaftarannya seperti ini ya. Pengajuan akun ya, ini nomor 1, kemudian aktivasi ya, ini dibaca aja nanti, ini semuanya sudah ada jelas sekali ya. Kemudian 3, pilih sekolah tujuan, dan yang terakhir kalau sudah ditetapkan pengumumannya dan termasuk dalam sekolah tersebut, maka harus lapor diri. Kita lanjutkan. Nah, di sini daftar nih nanti ya. Ini daftarnya. Ya, coba kita lihat sini daftar. Ini aktivasi untuk akun. Nah, ini untuk loginnya. Jadi nanti Ibu, Bapak, adik-adik sekalian itu berbekal sebuah kertas. Berdasarkan pengajuan akun, dan pengajuan akun itu dicetak. Di situ ada nomor peserta adik-adik sekalian ya. Nanti di login, ada passwordnya juga ya, nanti di login ya. Loginnya ini digunakan untuk masukkan ke halaman dashboard pendaftaran siswa ya. Kalau nggak salah itu aktivasi cuma sekali saja. Baik Bapak Ibu, sepertinya bisa dipelajari semuanya. Ini tinggal di roll saja. Memilih SMP ada ya, ada. Ini lihat jadwal. Ini tampilnya bagus juga nih ya. Ini untuk yang SMP, lihat jadwal SMP. Nah, ini ada jadwalnya. Jadi setiap jalur itu ada lini masanya, ada waktunya. Tinggal dicatat saja. Ya, tinggal jadi mulainya dari atas ya, dari atas.
terus dilihat jadwalnya. Oh, ini tiap hari dilihat. Nih jadwal hari ini untuk jalur apa, terus dilihat hasilnya ya. Biasanya kita selalu, karena kalau kita nggak lihat, khawatirnya kita anggapan kita sudah stay di sebuah sekolah, ternyata kita mental jauh kemana ya. Nah, makanya kemudian lakukan lagi pendaftaran di sekolah yang kira-kira memadai untuk nilai atau kriteria yang sudah ditentukan. Baik, Bapak Ibu, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon izin kepada rekan-rekan bahwa saya membantu untuk menginformasikan ya, untuk perpanjangan tangan menginformasikan dalam bentuk media yang lain tentang PPDB 2022 khususnya di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.